Halo semuanya, perkenalkan saya Belian Nurmajid dengan NIM 25501910077. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis kualitatif senyawa HgCN atau merkuri 2 sianida yang merupakan bagian dari mata kuliah kimia analisis dasar. HgCN atau merkuri 2 sianida merupakan senyawa anorganik yang tersusun dari dua komponen utama, yaitu kation logam berat Hg2+, dan anion kompleks Cn- atau sianida. Merkuri sendiri termasuk logam berat yang bersifat toksik. Sehingga identifikasi keberadaannya sangat penting baik dalam bidang farmasi maupun lingkungan. Sementara itu, ion sianida dikenal sebagai ion yang sangat aktif karena kemampuannya membentuk kompleks dengan berbagai logam, khususnya logam transisi. Oleh karena itu, analisis kualitatif pada senyawa ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan kation Hg2+, serta memastikan adanya anion Cn- melalui serangkaian uji spesifik yang menghasilkan perubahan warna maupun pembentukan endapan khas. Pemeriksaan organoleptik. Langkah awal yang dilakukan adalah pemeriksaan organoleptik. Berdasarkan hasil pengamatan, bentuknya berupa kristal, berwarna putih, tidak memiliki bau, dan tidak memiliki rasa. Pemeriksaan organoleptik ini penting sebagai identifikasi awal karena dapat memberikan gambaran umum sifat fisik sampel sebelum dilakukan analisis kimia lebih lanjut. Analisis kation Hg2+. Pada analisis kation, langkah pertama adalah penambahan larutan HCl ke dalam sampel. Hasil yang diperoleh adalah terbentuknya endapan putih yang menunjukkan kemungkinan adanya kation golongan tertentu, termasuk Hg2+. Reaksi yang terjadi adalah Hg2+ tambah 2Cl- menjadi HgCl2. Endapan ini menjadi indikasi awal, namun belum cukup spesifik, sehingga perlu dilakukan uji lanjutan untuk memastikan keberadaan Hg2+. Yang kedua ada uji Ki atau kalium iodida. Selanjutnya dilakukan uji menggunakan Ki. Pada penambahan Ki, terbentuk endapan berwarna merah hingga oranye yang merupakan ciri khas dari merkuri 2 iodida atau HgL2. Reaksinya Hg2+ tambah 2- menjadi HgL. Endapan merah atau oranye. Menariknya, jika Ki ditambahkan secara berlebih, endapan tersebut akan kembali membentuk kompleks larut. Fenomena ini menunjukkan bahwa ion Hg2+ memiliki kemampuan membentuk kompleks yang menjadi ciri khas logam berat tertentu. Lalu yang ketiga ada uji NaOH. Pada uji berikutnya, digunakan NaOH sebagai reaksi basa. Penambahan NaOH menghasilkan endapan HgOH2 yang tidak stabil, sehingga akan terurai menjadi HgO. Endapan HgO memiliki warna kuning hingga coklat. Perubahan warna ini menjadi indikator penting karena menunjukkan transformasi senyawa akibat kondisi basa, sekaligus memperkuat identifikasi adanya Hg2+ dalam sampel. Lalu ada analisis anion. Setelah analisis kation, dilakukan analisis anion yang mendeteksi ion sianida. Metode yang digunakan adalah pembentukan kompleks dengan ion besi. Tahap pertama itu ada Fe2+ ditambah 6Cn menjadi FeCN6 4. Kemudian kompleks ini dapat teroksidasi menjadi FeCN6 3. Selanjutnya bereaksi dengan Fe3+ menghasilkan senyawa yang kompleks. Lalu produk akhir ini dikenal sebagai Prussian Blue yang memiliki warna biru tua yang khas. Munculnya warna biru tua ini menjadi indikator kuat adanya ion Cn dalam sampel. Selanjutnya ada analisis cemaran logam tembaga Cu pada simplisia kunyit. Selain analisis senyawa utama, dilakukan juga pengujian terhadap cemaran logam, khususnya tembaga pada simplisia kunyit. Hal ini penting karena cemaran logam berat dalam bahan alam dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas bahan tersebut. Yang pertama ada uji organoleptik simplisia. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sampel berbentuk serbuk halus, berwarna jingga hingga kuning tua, yang memiliki bau aromatik khas. Ciri-ciri ini sesuai dengan karakteristik umum simplisia kunyit. Lalu ada preparasi sampel. Sebelum dianalisis, sampel harus dipreparasi terlebih dahulu. Proses yang dilakukan adalah destruksi dengan pemanasan suhu tinggi hingga menjadi abu, dengan tujuan menghilangkan
menghilangkan senyawa organik dan menyisakan mineral atau logam. Ab- atau logam abu. Kemudian dilarutkan menggunakan HCl encer dan disaring untuk mendapatkan larutan uji yang siap dianalisis. Selanjutnya ada uji golongan Cu2+. Pada uji golongan, larutan ditambahkan HCl dan dialiri dengan gas H2S. Hasilnya terbentuk endapan hitam berupa CuS. Endapan hitam ini menunjukkan bahwa Cu2+ termasuk dalam kation golongan 2. Uji spesifik Cu2+. Untuk memastikan keberadaan Cu2+, dilakukan uji lanjutan, yaitu dengan K4FeCN6, menghasilkan endapan coklat kemerahan yang merupakan kompleks khas tembaga. Yang kedua ada uji NH4OH. Awalnya terbentuk endapan biru muda dari CuOH2 yang kemudian larut dalam NH4OH berlebih yang membentuk larutan biru tua. Perubahan warna ini sangat khas dan menjadi indikator kuat keberadaan ion tembaga. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel utama terbukti mengandung kation Hg2+ dan anion Cn- yang mengarah pada senyawa HgCN2. Hal ini dibuktikan melalui uji Ki dan NaOH serta pembentukan kompleks biru Prussian blue. Pada simplisia kunyit ditemukan adanya cemaran logam Cu2+ yang ditunjukkan melalui golongan dan uji spesifik. Dengan demikian, metode analisis kualitatif yang digunakan mampu mengidentifikasi ion secara efektif melalui pembentukan endapan dan perubahan warna yang khas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.